Kemudian pembahasan yang inti yaitu mas'alatul hijab yang saat ini qamatid dunya walam taqud. Dunia ini lagi panas memperbincangkan masalah hijab. Padahal kalau kita mau sedikit merenungkan bahwa hijab ini adalah bagian daripada darurah min daruriyatid din. Seorang wanita ini harus muhajjabah. Apa dalilnya? Tidak perlu dalil lagi, yaitu cukup bahwa hijab adalah bagian daripada darurah min daruriyatid din. Keharusan daripada keharusan yang ada dalam syariat dan ajaran Islam adalah menggunakan hijab. Al-kafir ya'rif fadlan 'anil muslim. Yang kafir saja tahu bahwa muslim ini harus menggunakan hijab, apalagi yang muslim. Kafir saja tahu, oh ciri khasnya darurah min daruriyatid din bagi seorang wanita muslimah, wanita yang telah bersyahadat, dia harus mengenakan hijab. Jadi cukup dalilnya itu adalah satu saja. Anggap kita tidak memiliki dalil apapun dalam syariat ini, la ayah wala riwayah, tidak ada ayat ataupun riwayat yang menjelaskan bahwa wanita itu harus menggunakan hijab. Bagaimana batasan hijabnya? Anggap tidak ada, cukup bagian daripada darurah min daruriyatid din, seperti halnya salat. Salat ini adalah darurah min daruriyatid din, adalah keharusan, kelaziman daripada kelaziman agama. Tidak ada Islam kecuali salat. Inti daripada agama ini adalah salat. Sehingga kalau ditanya, anggap kita tidak memiliki dalil apapun tentang kewajiban salat, cukup annas salat daruratun min daruriyatid din. Satu hal yang harus, satu hal kelaziman daripada ajaran Islam adalah melakukan salat sebagai taklif seorang muslim. Demikian juga hijab. Hijab ini adalah darurah min daruriyatid din, adalah keharusan, kelaziman daripada agama Islam bagi seorang wanita harus menggunakan hijab. Akan tetapi hijab itu sendiri batasannya bagaimana? Akhirnya diperdebatkan. Apa iya bahwa wanita tidak bisa memberikan kebebasan menunjukkan ekspresi tubuhnya kepada orang lain, sehingga ini yang jadi demo besar-besaran berjilid-jilid di beberapa negara menolak bagi orang-orang anti hijab. Akankah ini pembahasan kita, yaitu masalah seputar hijab yang demikian, atau bagaimana? Hijab itu adalah satirun haijun. Hijab adalah yang menutupi, yang satir, yang menjadikan yasturil aurah, menutup daripada aurat itu sendiri. Pertanyaannya, aurat bagi laki-laki batasannya di mana? Sepakat semua fuqaha muslimin mengatakan aurah lirrijal ma baina surrah wa rukbah, yaitu antara pusar sampai daripada lututnya, itu adalah aurat bagi laki-laki. Sehingga laki-laki masih diperkenankan, hukum awalinya bagi laki-laki diperkenankan untuk tidak mengenakan pakaian bagian atasnya, karena auratnya yaitu pusar ke bawah sampai lututnya, dan bagian yang terinti adalah bagian dubur wa kubur, itu adalah bagian aurat laki-laki. Sedangkan kalau kita ditanya, itu hukum awalnya, sehingga laki-laki boleh tidak mengenakan pakaian, tidak menggunakan kaos dan lain sebagainya, alasannya karena bukan aurat. Akan tetapi ada hukum sanawihnya. Kalau ada allamah, ustadz kabir, muammam, aziz, pakai imamah dan pakai jubbah, naam, kemudian dia jalan hanya pakai boxer saja, naam, dia menutup bagian daripada auratnya, tapi tidak sepantasnya bagi orang yang tadi itu memiliki predikat yang demikian, tiba-tiba dia telanjang dada dan keliling-keliling, tidak sepantasnya. Sehingga itu bagian yang pertama, auratnya laki-laki demikian. Auratnya perempuan, inilah syariat mengatakan auratnya perempuan adalah seluruh jami'u badaniha min sya'riha ila akhmasi qadamah, dimulai dari seluruh tubuhnya, seluruh daripada lengkuk daripada tubuhnya, itu adalah aurat bagi seorang wanita, bagi seorang ummahat, bagi seorang akhwat, adalah seluruh tubuhnya aurat, suaranya aurat. Naam, illa al-wajh wal yadan wal qadaman. Jadi Imam
As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam, Shadiq Ali Muhammad pernah ditanya, "Ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulillah, ya Shadiq Ali Muhammad, apa sih yang diperkenankan bagi seorang, batasan daripada auratnya seorang wanita? Apa yang boleh dilihat bagi seorang laki-laki dari seorang perempuan laisa minal maharim, yang bukan muhrimnya?" Dijawab sama Imam, al-wajhu wal yadani wal qadaman. Hanya yang boleh dilihat seorang wanita yaitu ma dhahara minha, nanti ayatnya, apa yang tampak daripada wanita itu, hanya itu saja, yaitu al-wajh, wajahnya, kedua telapak tangannya, dan kedua kakinya, qadaman. Akan tetapi akhirnya qadaman menjadi fatwa para maraji', para fuqaha, tidak lagi memperkenankan melihatkan daripada kakinya. Akhirnya tinggal sisa dua saja, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua tangan, dua telapak tangan. Seperti halnya seorang wanita ketika menghadap Allah dengan menggunakan pakaian rukunya, pakaian sholatnya. Apa yang tampak? Hanya wajah. Itu pun tangannya juga masih ada bagian yang masuk di salah satu jarinya untuk memastikan tidak ada bagian yang terlihat daripada sambungan telapak tangan. Karena hanya telapak tangan saja yang diperkenankan bagi wanita untuk kelihatan. Dua telapak tangannya dan wajahnya, bas, sisanya tidak diperkenankan. Maka itu adalah batasan aurat, batasan yang harus diberikan hijab. Jadi apa ayatnya? Ada ayatnya hendak? Ayatnya kita akan bahas satu persatu. Ayat pertama yang kita bahas, adakah ayat Qur'aniyah yang mengatakan wujub, wajib menggunakan hijab? Al-jawab, jawabannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 53. Bagi yang mau membuka bisa, khususnya terjemahan bahasa Indonesianya supaya tahu juga. Apa bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Ayat Al-Quran gamblang wasarih, ada lafaz, ada menggunakan kata hijab. Kan kadang nanti ayat yang lain-lainnya tidak ada kata hijabnya, tidak ada lafaz hijabnya. Akan tetapi hijab di sini diartikan apa gitu kan? Nah, ayatnya adalah wa idza sa'altumuhunna. Kalau kalian hendak bertanya salah satu daripada istri Nabi. Ini jadi pembahasan sama mereka. Ini kan ternyata khusus untuk istri Nabi saja. Selain istri Nabi tidak harus. Ini jangan-jangan ayatnya turun khusus hanya untuk para istri-istri Nabi atau nisa'an Nabi, wanita-wanita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayatnya surat Al-Ahzab 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kalau kamu hendak bertanya kepada Ummul Mukminin, istri para Rasulullah ini, istrinya Rasulullah, maka tanyalah kamu apapun itu min wara'i hijab, dibalik daripada hijab, dibalik daripada sitar, dibalik daripada korden, sehingga wanitanya harus mengenakan hijab. Tidak boleh tidak diperkenankan kita melihat raut wajah daripada para istri Nabi Muhammad. Ini adalah ayat yang pertama tentang hijab. Akan tetapi ada masalah di sini. Mereka mengatakan, oh itu khusus karena ayatnya ini apa konteksnya berkenaan tentang para istri Nabi. Bukan untuk umumil mukminin, umumil mukminat, bukan untuk secara umum para wanita yang lainnya. Min wara'i hijab, kita kalau mau tanya sama wanita-wanita Nabi Muhammad harus dibalik daripada korden, daripada sitar. Maka hukumnya hijabnya khusus untuk wanita, khusus untuk istri-istri Nabi. Andai saja salamna, oke, ayat ini tidak mewakili kewajiban hijab. Ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Yaitu ya ayyuhal nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini masih surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat 59 surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Wahai junjungan Nabi, pangeran. Wahai Nabi, qul li azwajika
wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jelas ya, ayatnya umum. Wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qul, katakanlah kepada siapa? Kepada istri-istri kamu, kepada wanita-wanita kamu, wa banatika, putri-putri kamu, kemudian umum, wa nisa'il mu'minin, dan segenap seluruh wanita yang beriman kepada Allah. Wa nisa'il mu'minin. Dan kalau tadi ayatnya mungkin hanya saja diperuntukkan untuk para istri Nabi, maka ayat ini ada untuk nisa'il mu'minin. Konteksnya umum, konteksnya universal untuk seluruh wanita mukminah, seluruh wanita muslimah mukminah. Qul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, kepada putrimu, kepada segenap wanita mukminin, apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk memperpanjang, yudnina, memperpanjang daripada jilbabnya. Masya Allah, lafadznya juga jilbab, bahasa Indonesia juga jilbab. Wanita harus mengenakan jilbab. Akan tetapi makna jilbabnya ini artinya apa? Disinilah mufassirin berbeda. Perbedaan memaknai lafadz daripada jilbab. Jalabib itu jamak kata majmu' daripada jilbab. Nah, jilbab ini diartikan adalah ma wudi'a fawqa ra's, yang diletakkan di atas kepalanya, sehingga jilbab ini ukurannya lebih panjang daripada jilbab yang ada saat ini. Yaitu lebih tepatnya bahasa yang dipahami daripada jilbab adalah seperti cadur yang digunakan orang-orang yang ada di negeri Arab. Orang-orang Arab sana ketika menggunakan bukan hanya sekedar abaya, bukan sekedar gamis yang mereka gunakan daripada setelah kepalanya, akan tetapi ditaruh di atas kepalanya. Jadi kain diletakkan di atas kepalanya, menutup sampai bagian tubuhnya seluruhnya. Itu adalah jilbab. Apa kata ayat Al-Quran? Katakanlah wahai Rasulullah kepada segenap wanita semuanya, untuk apa? Menutup tubuhnya seluruhnya. Bagian apanya? Yudnina, untuk idna. Idna itu artinya memperpanjang. Supaya apa? Seperti yang dilakukan wanita-wanita salihin. Puncaknya wanita salihin adalah sayyidatun nisa'il alamin. Ketika keluar dari rumahnya, walabasat jilbabaha, juga Zahra mengenakan jilbabnya. Ternyata jilbab itu bukan yang menutupi rambut dan bagian daripada lehernya. Itu nanti ada ayatnya juga. Jilbab yang diartikan bahasa Indonesia adalah kerudung, itu bukan jilbab yang dimaksud di sini. Jilbab itu adalah yang menutup kepalanya sampai bagian tubuhnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna an ya'rafna, sampai pada akhir ayatnya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Diperpanjang untuk menggunakan jilbabnya. Yaitu apa? Ketika Az-Zahra misalnya dalam riwayat, ketika keluar dari rumahnya, yang rumahnya ini multasiq, rumahnya itu berada di area masjid. Rumah beliau adalah hada baina dari wa mimbari, raudhah min riyadil jannah. Akhirnya tempat itu dikenal dengan raudhah. Dikunjungi banyak seluruh muslimin yang ziarah Rasulullah pasti ke raudhah. Di raudhah itulah rumahnya Fatimah. Dan sampingnya raudhah ini Masjidun Nabawi. Nah, sekarang jadi raudhah, satu tempat orang-orang mau sholat di situ, bertabarruk dan memberikan salam sama Rasulullah, karena Rasulullah juga dimakamkan di situ, di raudhah, di rumah beliau. Maka Az-Zahra ketika hanya keluar bu'du amtar, beberapa meter saja keluar dari rumahnya, apa yang dilakukan? Lihat, menggunakan labisat jilbabaha, menggunakan jilbabnya, pakaian codurnya tadi yang menutup seluruh tubuhnya, tidak kelihatan daripada lengkuk tubuhnya. Dan wa masyat ma'a nisa'i qaumiha, jalan ditutupi dengan wanita-wanita yang lainnya yang juga menggunakan pakaian yang sama, ditutup dengan menggunakan niqab, penutup wajahnya, masuk di masjidnya Rasulullah, baina muhajirin wal ansar, laki-laki sahabat-sahabat Rasulullah masih diminta untuk ditutup pakai hijab, pakai sitar, dengan korden yang ada ditutup. Dan Az-Zahra jalan dengan pakaiannya masih ada dailnya, masih ada buntut, masih ada pakaian yang
turun ke bawah sehingga tidak tampak bagian daripada kepala dan sampai akhmas qadamaiha, sampai bagian daripada terbawa tubuhnya, kakinya, jemarinya sama sekali tidak terlihat. Sehingga ayatnya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ada ayatnya. Akan tetapi mufassirin menafsirkan jilbab ini adalah di mana batasan jilbab. Ini adalah masalahnya, ikhtilafnya. Ikhtilafnya mereka mengatakan lah, jilbab ini adalah satu hal adah walaysa ibadah, anjuran. Kalau ini sudah jelas ayatnya adalah mengatakan qul. Qul itu adalah kata fi'lul amr, fi'il perintah, kata perintah dari Allah, maka Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menutup wanita-wanita. Ini disebutnya ayatul hijab. Ketika turun ayatul hijab, maka diperintahkan bagi wanita-wanita itu untuk menutup daripada seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Lalu kalau kerudung itu sendiri berarti apa? Dalam ayat Al-Quran disebutnya adalah khumur. Khumur itu jamak daripada khimar. Apa bedanya sama himar? Nah, himar itu kalau tidak ada titiknya di atasnya, pakai ha, himar itu adalah binatang yang biasa ditunggangin. Ada keledai, itu disebutnya himar. Tapi kalau khimar pakai kha, itu adalah kerudung yang menutup daripada kepalanya sampai ila jaybihinna, sampai daripada bagian tengahnya, bagian leher tubuhnya. Nah, maksudnya apa bagian lehernya ini? Disebut juyub, jayb adalah bagian ada kantongnya. Makanya kalau kita lihat wanita pakai kerudung biasanya apa? Menutup dari sampai bagian ila juyubihinna. Ayatnya bagaimana? Saya akan bacakan. Ayat ini berada di surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Bagaimana bunyi firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul, lagi-lagi hijabnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wa qul apa? Katakanlah wahai Rasulullah kepada segenap lil mu'minat. Katakanlah kepada segenap orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminah. Perintahnya bukan cuma hijab. Allahu Akbar. Lihat diqqatut tafasil. Begitu gamblangnya dan detailnya ayat Al-Quran bagaimana mengajarkan kepada wanita-wanita kita. Wanita kita ini adalah izzah, adalah kemuliaan kita. Kalau kita mau mulia, jaga wanita kita. Kalau kita saja tidak rela dilihat wanita-wanita kita dengan mata-mata asing, bagaimana orang-orang yang mulia itu? Ayatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul. Katakanlah wahai Rasulullah lil mu'minat, untuk wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihinna, untuk memejamkan matanya jangan serong sana sini, lihat sana sini. Yaghdudna min absarihinna, jaga matanya, tundukkan matanya, jangan apa? Lihat ke sana sini. Yaghdudna min absarihinna, kemudian wa yahfazna furujahunna, dan menjaga furuj al-farj, menjaga kemuliaannya dengan menjaga daripada kewanitaannya. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan tampakkan hiasan daripada tubuhnya, kecantikannya. Wanita ini mana dilihat kecantikannya? Ya paras wajahnya. Maka paras wajahnya ini jangan diobral, ditunjukkan kemana-mana lah, harusnya dijaga. Makanya apa doanya Imam Zaman? Wa 'alan nisa'i bil haya'i wal iffah. Harusnya wanita ini ada rasa haya, rasa malu, dan ada rasa afaf, rasa iffah, harga diri yang mahal. Yaitu apa? Jangan tunjukkan keindahannya kecuali kepada yang halal, kecuali kepada maharimnya, kepada suaminya, kepada putranya, kepada orang-orang yang memang mahram baginya. Wala yubdina, jangan ibda, jangan ditunjuk-tunjukkan, jangan ditonjolkan apa? Daripada wala yubdina zinatuhunna, zinahnya, hiasan wajahnya, illa, kecuali ma dhahara minha. Tadi itu illa ma dhahara minha, kecuali yang memang tampak daripada wanita. Apa yang tampak dari wanita? Wajahnya. Sehingga makanya kenapa kok masih ada pembahasan wanita yang pakai cadur ditutup wajahnya atau masih hanya menggunakan kerudung. Apa wajib bagi wanita menggunakan cadur? Jawabannya tadi itu masih diperkenankan untuk illa ma dhahara minha. Wajahnya ini adalah
yang dhahara minha, yang memang tampak, maka diperkenankan untuk tidak ditutup wajahnya. Bahkan sebaliknya, seorang wanita ketika ihram tidak boleh menutup wajahnya. Ini bukti bahwa ini memang wajah tidak perlu ditutup, kecuali kalau memang fa'iqul jamal, keterlaluan cantiknya, supaya tidak terjadi fitnah, ditutupi wajahnya. Kalau biasa-biasa tidak usah ditutup wajahnya. Nah, artinya ada sedikit softonya. Artinya kalau fa'iqul jamal, yang memang terlalu cantik kebangetan, yang cuman sekali pandang tidak bisa, kecuali harus dipandang lagi, dilihat lagi, ya sudah, mau tidak mau kalau ini dianjurkan menutup wajahnya. Sehingga ayatnya ada istisna, illa, kecuali ma dhahara minha. Apa yang dhahara minha? Al-wajhu wal yadan, yaitu wajah dan kedua tangannya. Tangannya ini boleh, tapi bagian ininya tidak boleh. Makanya perhatikan, kalau wanita ketika angkat pakaiannya jangan sampai terlalu kelihatan ini juga bagian yang harus ditutup. Ini adalah aurat bagi wanitanya. Makanya akhirnya mereka menggunakan apa yang dimasukkan di bagian jemarihnya, supaya kalau mereka mengangkat masih tertutup, tidak kelihatan. Daripada kecantikan daripada kulit seorang wanita. Kok bisa? Kata orang Arab, al-bayad nisful jamal. Putih itu adalah separuh daripada kecantikan. Nah, sehingga illa ma dhahara minha, kecuali daripada yang tampak daripada seorang wanita, yaitu apa? Wajah dan kedua tangannya. Kemudian waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ada ayat wadihah. Ini ayat yang paling gamblang sudah, bahwa tentang kewajiban khumur. Khumur itu adalah kerudung yang biasa digunakan oleh ummahat kita, wanita-wanita kita. Yaitu apa? Perintahnya illa ma dhahara minha waliyadribna, maka tutuplah, darab, palahnya, rambutnya dengan apa? Bi khumurihinna, dengan khumur. Khumur itu aksar, lebih pendek daripada jilbab. Kalau jilbab itu panjang terus sampai di bagian bawahnya, yaitu saat ini disebutnya pakaian gamis atau cadur yang diletakkan di atas kepalanya wanita. Sedangkan kerudungnya ada di bawah daripada cadur. Sebelum cadur ada kerudung tadi itu. Kerudungnya disuruh apa? Waliyadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Ila juyub. Jadi panjangnya sampai mana? Sampai bagian dadanya. Ila juyubihinna, dan diputarkan ke atas gini sehingga menutup daripada jaib. Jaib itu artinya kantong. Ini hadal jaib yani sadruha. Nah, sehingga bagian leher dan bagian dadanya tertutup dengan kerudung. Oleh karena itu kerudungnya biasanya apa? Ditaruh ke belakang sedikit, ke kanan dan ke kiri, supaya tujuannya memastikan bukan hanya rambutnya yang tertutup, tapi bagian leher dan dadanya. Karena ayatnya mengatakan apa? Ala juyubihinna, tutup juga sampai apa? Bagian daripada dadanya. Wala yubdina zinatuhunna illa libu'ulatihinna, dan jangan tampakkan, lagi-lagi ayatnya, jangan tampakkan kecantikan kalian kecuali untuk bu'ulatihinna. Ba'lun itu artinya suami, kecuali untuk para suami kalian saja. Jangan dibalik ayuhal ahbab, para pecinta keluarga Rasulullah. Dari saat ini ternyata ayatnya jelas bahwa harus liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ditutup dengan khumur, dengan khimar, dengan kerudungnya, dengan hijab yang menutupi kepala dan rambutnya sampai bagian dadanya. Ini adalah ayat tentang hijab itu sendiri. Akan tetapi kok ternyata saat ini banyak orang-orang yang mulai mengingkari hijab. Alasannya wanita karir, kebebasan, ya kan? Kalau kita tanya, ya memang wanita boleh enggak mengenakan hijab selama dia ini adalah seorang muslimah, multazimah bidinillah, seorang muslim yang iltizam, yang berpegang teguh dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam, maka dia harus mematuhi tetua perintah daripada ajaran Islam. Ajaran Islam mengatakan harus. Tiba-tiba saat ini demo besar-besaran anti hijab. Alasannya tidak bebas. Kenapa laki-laki boleh? Bahkan hanya dengan menggunakan celana pendeknya
keliling kemana-mana, sedangkan kami wanita itu adalah sawasiya indallah, laki-laki dan perempuan sama di sisi Allah. Naam, sehingga mereka mengatakan harusnya kami tidak pakai hijab. Al-jawab, al-hijab adalah min iffatir mar'ah. Hijab ini adalah hiasan daripada seorang wanita itu sendiri. Tadi sudah kita katakan bahwa andai kata tidak ada berbagai macam dalil dari Al-Quran dan riwayat yang menyebutkan kewajiban menutup hijab, maka hijab ini adalah salah satu daripada darurah min daruriyatiddin, seperti halnya salat. Salat apa dalilnya? Andai kita tidak tahu dalilnya, cukup bahwa salat itu adalah bagian daripada daruratuddin, kewajiban kelaziman agama Islam adalah salat. Tidak perlu tahu dalilnya, pasti ada dalilnya. Begitu pula juga hijab. Andai kata tidak sampai pada kita apa itu dalilnya, cukup bahwa muslimah itu dari dulu menggunakan hijab. Kapan zahiratul hijab ini? Fenomena tiba-tiba merakyat semuanya menggunakan hijab. Lagi-lagi mungkin salah satu asar atau dampak daripada wanita kita ini kenal dengan hijab, yaitu dengan meletusnya revolusi Islam Iran. Kalau kita lihat ummahatuna, ibu-ibu kita terdahulu, jarang mereka, iya kan, dalam foto orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita yang zaman itu, mereka hanya mengenakan kebaya, yang kebayanya itu transparan, yang kelihatan bagian tubuhnya, kepalanya tidak pakai hijab juga, Allah setengah tiang juga ditutup, itu pun kalau mau foto, selesainya tidak pakai. Sehingga kapan hijab ini sampai marak di Nusantara, banyak di sini, salah satunya ketika ada tercetus negeri Islam yang ada di Iran sana, sehingga itulah berkatnya akhirnya banyak orang Indonesia mengenal wanita-wanitanya mengenakan hijab. Apa sebelumnya tidak menggunakan hijab? Ya pakai hijab juga. Bahkan syara'if Banat Zahra, wanita-wanita yang ada intisab kepada Sayyidah Zahra yang ada di Indonesia, kita dapati mereka tidak pakai hijab. Bahkan sholatnya masih banyak yang bolong-bolong juga. Karena apa? Karena tidak sampainya kepada mereka. Mungkin dakwahnya pada saat itu menganggap bahwa hijab ini adalah ya sudahlah, pokoknya menutup kepalanya. Kelihatan rambutnya tidak ada masalah. Upayakan ini rambut dan bagian sini ini sama daripada hijab yang harus ditutup. Sehingga wanita ini mana yang harus ditutup, mana yang harus diberi hijab, sehingga dia disebut muhajjabah, disebut wanita yang pakai hijab, berhijab. Wah, sekarang lagi ngetren istilah hijrah. Saya sudah berhijrah dari mutabarrijat, dari wanita yang buka-bukaan pakai pakai hijab, ditutup semuanya. Lalu hijabnya apa wanita? Lagi-lagi jawabannya hijabnya adalah seluruh jami'u badaniha, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Ada batasan seorang wanita. Lalu bagaimana kalau yang masih kelihatan dan lainnya? Ayatnya diakhiri wa kanallahu ghafuran rahima, dan Allah itu adalah zat yang maha ghafur, yang maha memberi ampun, dan rahim, yang maha penyayang, yang mungkin masih kelihatan dan lain sebagainya. Tujuannya bukan imra'ah mutabarrijah, wanita yang yang memang menonjolkan, menampakkan daripada auratnya. Ada, kita mohon semoga Allah memberikan al-afu wal afwa wal afiyah, wa kana Allahu ghafuran rahima. Akan tetapi kita seorang pria, seorang yang memberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai suami, perhatikan wanita-wanita kami. Sering kalau kita baca saat ini, sesuatu yang terbuka itu akan dikerubuti dengan satu hal yang kotor. Seperti halnya yang sering dianalogikan permen. Kalau permen itu sudah tidak lagi dihijab, terbuka, maksyuf, maka akan datang banyak lalat menghinggap di permen itu, sehingga dia tidak lagi suci, tidak lagi indah, karena sudah dikerubuti dengan banyak lalat, banyak hal-hal yang kotor. Maka kalau masih tertutup, tidak akan ada lalat yang akan menghampirinya. Oleh karena itu wanita kita adalah fakhruna, wanita kami itu adalah kebanggaan kami. Jaga kebanggaan tersebut,
jangan rela dinikmatin dengan orang yang lainnya. Demikian pula ummahatuna, akhawatuna, dan siapa? Zaujatuna, istri kami, ibu-ibu kami, saudari-saudari kami. Perhatikan pula bahwa hijabnya. Kalau kita lihat apa fenomena ketika kemarin viral beberapa waktu yang lalu tentang Salam Ya Mahdi, bagaimana wanita-wanita yang ada di Lubnan, yang ada di semuanya yang mementaskan rindu kepada sahibul asri waz zaman adalah wanita-wanita yang menjaga hijabnya. Sampai-sampai ketika mereka mengatakan labbaika ya Mahdi, salam ya Mahdi, salam farmande, mereka menjaga. Terrekam dengan kamera yang bukan dibuat-buat. Wanita yang masih baru sinut taklif, wanita yang masih baru saja mendapatkan taklif, yakni baru saja sinul mahir, wanita yang baru dapat seorang masa bulughnya sampai balighnya, masih kecil, 9 tahun anak kecil. Kalau kita nganggap di Indonesia 9 tahun kecil, padahal itu adalah sudah tahun taklifnya. Bagaimana wanita-wanita yang ada di sana menjaga ketika mereka salam ya Mahdi, dijaga sehingga apa? Karena mereka tidak menggunakan lagi tutup, dijaga sehingga tidak kelihatan daripada bagian lengannya, daripada tangan tersebut. Sampai demikian. Begitu pula wanita-wanita kami. Mari sama-sama jaga bahwa kalau kita menutup bagian kepala kita tapi kelihatan bagian yang lainnya, maka dia bukan disebut muhajjabah, dia tidak disebut kurang hijabnya, minus, yaitu apa? Masih kelihatan bagian yang lainnya. Sedangkan wanita ini adalah apa? Jadi kalau ditanya bagaimana Ustaz, waduh ini kok kelihatannya memberatkan wanita kalau saat ini, ummahat ini. Wanita kalau kita mau tanya sama syariat yang sebenarnya, kapan wanita diperkenankan keluar? Sudah tahu jawabannya, pernah Anda sampaikan di sini. Jawabannya wanita itu boleh keluar dari rumahnya hanya 1 kali setahun. Kapan? Lailatul Id wa Yaumil Id. Malam lebaran dan hari lebaran, bas. Sisanya tidak keluar. Al-an ya Allah jalan-jalan, lihat-lihat keliling. Bahkan lebih banyak di luar wanitanya daripada laki-lakinya. Labas. Karena apa? Ya memang dunia saat ini seperti itu. Akan tetapi kalau kita mau wanita yang termulia, wanita yang terbaik, bagaimana menurut lisanul hadis, dalam lisan ucapan periwayat dan hadis, apa? Mengatakan wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak pernah dilihat seorang laki-laki dan tidak melihat seorang laki-laki. An la yarahu rajul wa la tara rajulan. Tidak melihat laki-laki dan tidak pernah tampak orang laki-laki melihat wanita tersebut. Yakni artinya apa? Luzumi baitiha. Selalu berada di rumahnya. Keluarnya setahun sekali. Kapan? Malam lebaran dan hari lebaran saja. Waduh, ini bisa didemo kalau gini nanti. Bentar lagi, tidak lagi dipanggil. Ini terlalu keras. Ini kalau kita tanya syariatnya. Tapi kenyataannya seminggu sekali kita jalan-jalan kemana? Ke mall dan lain sebagainya. Untuk apa? Farijil ham, menghilangkan ham. Kapan hilangnya hamnya? Kalau jalan-jalan. Padahal menghilangkan ham yang sebenarnya, menghilangkan kesumpekan yang sebenarnya adalah ketika duduk menghadap kepada Tuhannya, bermesraan dengan Rabbul Alamin, membaca itu akan mendapatkan itmi'nan, akan mendapatkan farijil ham yang sebenarnya. Bukan apa? Bukan jalan-jalan atau keluar atau dan lain sebagainya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.